Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan Halo, halo, tentu halo, saja rekan saya masih sama Miftah. halo. Di Jasa Training Podcast Ngapain ini nih? seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang terkait bioscience, khususnya bioteknologi ya. Nah, untuk Oke. kali ini kita akan bahas cara nyantet Ferry Irwandi. Wah. Enggak ya? Dapat Alphard loh. Hmm. Nah, kalau dia kesantet mati yang ngasih Alphard siapa ya? Sudah dialihin ke kuasa hukum kali. Oh, gitu. Kak, kita ngomongin green farmasi, farmasi Apa? hijau. Green Tea. Kan Oke. belakangan Apa ini itu kan farmasi hijau? lagi booming kan soal farmasi hijau. Emang iya ya? Cukup booming, Booming, Bang. terutama kayak misalnya green apa itu paracetamol. Guys. Tapi Emang, maksudnya bukan paracetamol yang warnanya hijau ya. emang, emang se-booming itu gitu maksudnya. Cukup booming sekali. Cukup aja lah. Kalau di Indonesia sih ya nggak begitu booming, Di tapi Indo maksudku. Di Indo. di Kayaknya nggak Indo se-booming itu deh. di Indo beberapa perusahaan farmasi sudah mulai, cuman marketnya bukan untuk Ya, Bu. Indonesia. Ya, bukan di Indo berarti. Soalnya aku maparin itu belum banyak yang tahu. Hmm, mungkin karena bukan orang farmasi kali, nggak tahu. Orang farmasi. Oh, orang farmasi. Tapi nggak tahu sih di circleku sih cukup cukup booming sih, terutama yang kayak Ya, eh, obat-obat yang berkaitan dengan yang paling kita pakai sehari-hari lah kayak paracetamol, aspirin, ibuprofen. mm-mm. Itu kan rata-rata base-nya yang selama ini di ini dari petroleum kan. Ya, betul betul. Petroleum atau yang bisa kita sebut minyak bumi. Kita punya bumi terus ya. Mm-mm. Nah, eh, ya karena mungkin ada kaitannya dengan kayak apa karbon kredit dan segala macam sih itu dan apa sentimen terhadap apa namanya minyak bumi kan lagi kayak buruk gitu kan karena katanya mengerusak Iya. iklim dan segala macam gitu. Makanya sekarang banyak perusahaan farmasi global lah ya. Kalau Indonesia mungkin cuman beberapa perusahaan yang udah besar banget gitu. Itu beralih untuk mensintesis obat-obatan bukan dari bahan baku minyak bumi atau petroleum. Oke. Kan Itu yang itu semacam baterainya ini ya, baterainya apa? mobil listrik ya. Kenapa? Oh iya ya. Iya kan? Kamu. Benar, benar. Ya itu eh, Sebenarnya bahan bakunya emang jadi apa kalau misalkan di ini, green paracetamol? Apa green apalagi green herbal gitu? yang jelas kan harus nyari struktur yang mirip-mirip kan. Ya kemungkinan minyak nabati atau bahan organik yang cukup sama kayak gitu. Kayak misalnya resin, resin tanaman atau lignin. Iya, iya. Oke, oke. Itu kan Ya struktur lignin ya. kimianya hampir sama-sama. Jadi modifikasi kimianya deket gitu, nggak perlu effort yang banyak gitu. Iya, iya. Iya, lignin kan komposisinya fenolik compound kan itu Mm-mm. banyak. Cuma cuma aku lihat jalur sintesisnya juga malah jauh lebih pendek ya. Sintesis paracetamol dari lignin ketimbang dari petroleum.
Ya, tapi kan, untuk ngemurniin ligninnya sendiri butuh effort, Mif. Makanya belum Iya, iya, populer saat ini. iya. Cuma kan jalur sintesisnya lebih pendek itu tadi. Iya, Kayak cuma berapa tahap gitu jadi nah kan jadi tahap paracetamol. yang panjangnya ini ngemurniin ligninnya. Pertama kan yang jadi problem kan, structure lignin ini kan berantakan kan, polimer Iya, lignin iya, ini berantakan toh, nggak iya. beraturan. Macam-macam fenolik. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ngemurniin lignin sendiri cukup susah. Dan yang ketiga, lignin itu didapatnya dari kayu. Jadi Mm-mm. problem yang lain terjadi. Apa-apa? Apa tuh Berarti problemnya kan lah? penebangan pohon. Orang mikirnya kayak Oh, gitu. lah kan bisa jadi dari limbah. Kayak yang kemarin dibaca itu kan Ya, tandan betul. kosong kelapa sawit gitu. Betul. Cuman kan ini ada stereotip yang lucu nih. Jadi kayak misalnya bahan-bahan obat kayak gitu atau bahan-bahan yang bakal masuk ke tubuh kita itu nggak boleh diolah dari limbah. Ada beberapa stereotip kayak gitu. Kayak forbidden kayak gitu. Oke. Padahal kan Enggak. kalau dipurifikasi dan segala macamnya kan bisa diuji juga itu apa Iya, tingkat iya. keamanannya kan juga aman. Cuman orang akan lebih menghindari itu karena ada stereotip negatif. Kok limbah dipakai untuk ini kayak gitu. Itulah kenapa Oke. banyak banyak banget pemanfaatan limbah. Sebenarnya itu limbah-limbah ini bisa dimanfaatkan misalnya kayak untuk eh, obat apa, ini apa kayak gitu. Dipurifikasi, modifikasi structure ininya, kimianya terus jadi obat atau jadi apa kayak gitu, suplemen kayak gitu. Cuman kan karena stereotypingnya itu nggak bagus kayak gitu. Jadi pasti ini. Terutama di Indonesia agak cukup strict sih masalah itu karena raw materialnya kan ditanya tuh. Iya, iya. Iya, paham. Ini sebenarnya kalau misalkan ke arah sini lebih kayak balik ke arah cara tradisional gitu nggak sih? Enggak di farm apa apa namanya farmaka itu kan Mhm, biasanya kan mhm, mereka nyari novel substance kan itu betul. ya dokternya itu banyak-banyak dari tumbuhan dari macam-macam habis itu kalau ketemu baru diusahakan untuk disintesis kan itu Iya, betul, kalau betul. ada gunanya. Kalau sekarang balik lagi ngambil dari tanaman kan itu berarti Betul. purifikasi. Iya itu. Kan problem utamanya kenapa kenapa lomba-lombanya waktu itu nyintesis supaya mirip dengan yang structure yang diisolasi dari tanaman itu karena untuk ngepurifikasi atau produksi massal Ya, substan yang bahan aktif tanaman itu kalau ngandalin tanamannya cukup effort dan makan cost gede gitu. Tapi kan sekarang mungkin sudah teknologinya udah beda, ada kita bisa sintesis nggak harus dari tanamannya, tapi dari misalnya dari tanamannya misalnya oilnya gitu atau gula, terus enzimatik kan sekarang udah cukup iya, iya. cukup oke. Apalagi misalkan dari tanaman juga banyak mekanisme buat genetic engineering Iya. ngarahin ke molekul tertentu kan. Genetik engineering tuh masalahnya masih abu-abu ya terutama di Indonesia. Padahal tanamannya hijau. Iya. Iya, ya itu kalau stereotipnya genetic engineering kan bikin kanker itu. Iya. Padahal Masih kan tahu sekarang tuh. padahal kan nggak semuanya dicelupin di kolkisin, coy. Nah iya, Kan itu salah satu cara untuk bikin tanaman dengan modifikasi genetik kan, seedless ya, seedless. iya seedless.
Kayak jadi dicelupin kolkisin supaya kromosomnya jadi berganda gitu kan. Jadi cacat kromosom gitu. Jadi dia infertil makanya nggak bisa bikin biji. Tapi kan genetic modified organism kan nggak hanya itu. Iya, makin variatif lagi sekarang. Tekniknya sekarang banyak banget. Ada yang tembak gun itu yang pakai pressure itu untuk Iya, masukin ininya. Terus di tumor tanamannya di cloning apa? Kuljar jadi. Ada juga yang kayak gitu. iya, masih banyak banget sih. Kalau kedepannya di Indonesia bakal gimana itu? Kan sama relate kalau yang sekarang itu lebih ke arah herbal-herbal dulu. Fitofarmaka. Betul, bisa. Tapi ini PR-nya ya. Menurutku PR ya. Fitofarmaka di Indonesia itu cenderung gak mau nge-explore eh, benda-benda lain yang belum umum. Kalau kamu datang ke pameran kayak pameran jamu atau pameran herbal di Indonesia, produknya pasti seragam, jahe, kunyit. Iya, iya. Itu padahal banyak yang bisa dieksplor kan di Indonesia. Bro, kita nih diversity-nya edan, bro, Iya, biodiversity-nya. makanya. Ya itu Bukan bahkan kan ya bukannya nggak ini apa bukannya nggak bagus apa produknya seragam gitu. Tapi kalau kita misalnya mau bersaing di pasar global, kalau jahe, kunyit, kunyit apa gitu yang sama-sama kayak gitu, nggak cuman Indonesia yang punya gitu maksudnya. iya. Sedangkan kita punya peluru banyak banget. Ya itulah. Harusnya punya keunggulan dan hutan-hutan tropis. Jahe aja tuh Goceh. sebenarnya kita bisa banyak tuh. Kan ada jahe merah, jahe hitam itu di luar mungkin nggak ada. Ya, iya. Kalau kunyit aku kurang tahu sih varietas kunyit yang lainnya, jenis kunyit lainnya. Kalau jahe merah, jahe hitam itu kan memang beda spesies kan. Mm-mm. Kalau ke arah strategi eksplorasi gitu gimana di Indonesia ini mungkin Apa karena terlalu luas mungkin juga pada males kan tebak-tebak berhadiah ini iya apa enggak gitu kan. lah bukannya sekarang eh untuk nguji kandungan kayak gitu udah gampang ya nggak kayak dulu. Yang harganya juga nggak terlalu mahal sekarang. Ya di mana tempat ngujinya cuy. Bukannya di universitas-universitas sudah nyediain ya sekarang? Apa enggak? Di universitas di Jawa ya. Oh, kalau di luar Jawa belum ya? Nggak tahu sih. Ya belum segitunya kan rata-rata di luar Jawa kan bahan obat itu. Iya juga sih. Eh, ya kan harus ngujiin ke kirim ke Jawa gitu apa kemana. Hmm. Ya berarti ya harus banyak stakeholder sih, termasuk pemerintah sih. Iya, iya. Iya, harus ada yang bisa menjembatani sih kayak gitu Tapi sih. ini PR juga sih, soalnya lembaga riset yang paling terkemuka di Indonesia, Jeprin itu nggak begitu ngeksplor hal-hal tersebut. Kebanyakan masih ya ada sih beberapa yang kayak tanaman tanaman yang aku nganggapnya lucu gitu, belum pernah dengar kayak gitu. Tapi banyak yang Hmm, masih jahe lagi, kunyit lagi, jahe lagi, kunyit lagi, serai iya. gitu-gitu. Itu terus kayak gitu. Ya mungkin ngekspor tapi belum di follow up aja kali. Hmm. Itu Soalnya jamu jamu. cukup cukup PR sih itu.
Karena juga kita kita ke luar gitu ya, kita keluar gitu. Yang kita misalnya pameran gitu, pameran keluar gitu. Kita pasti nawarinnya selalu itu juga, gak banyak. Iya, ya itu dari dulu sampai sekarang. Ya, kita bisa belajar dari inilah. Sebenarnya kan ada produk Indonesia yang udah sukses tuh di kancah global gitu. Tapi kan dia sebenarnya bukan jual raw material, makanya dia bisa oke. Karena brandingannya cukup kuat Mm-mm. toh. Tolak angin tuh. Iya, yang ready to use kan. Ready to use. Jamu gitu kan. Udah ada formulasinya kayak mana kayak gitu. Itu kan bisa sebenarnya kan cukup oke. Itu kan juga rempahnya ya itu tadi jahe dan segala macam. Nah, sekarang tinggal bikin varian yang lain kayak gitu. Misalnya apa untuk enco gitu. Ya, jamu capek-capek. Karena terus terang sekarang dengan berkembangnya bioteknologi itu kayaknya mau bikin senyawa apa aja gampang banget deh. Iya, iya, sintesis. Sintesis. Ya kalau misalnya eh tumbuhannya lama gitu. Apa gen yang produksi itu dipindahin ke sel misalnya yeast atau bakteri bisa produksi. Iya, banyak caranya. Dan sekarang teknologi cloning gitu nggak semahal pas zaman kita kuliah loh. Iya, jauh lebih murah. Apa-apa jauh lebih murah aja. Untuk Aksesibel lah sekarang itu. untuk Bisa apa diakses semuanya. kit kit clone kit cloning aja udah nggak semahal itu. Kita beli plasmid dulu berapa, sekarang plasmid udah murah. Ada yang gratis lagi. Iya kah? Hah? Nggak tahu aku. Iya dulu. Emang ada yang gratis? Ada, tinggal ini jasa ongkir doang dari university mana gitu, Open Plasmid. Oh, nggak tahu aku. Nah, ini informasi bagus nih untuk para peneliti nih. Nggak tahu aku beneran. Itu ya tempatku kan dapetin plasmid gratis semua itu koleksi, Oh, nggak beli. ya, ya, ya. Bahkan ada yang gratis sekarang tuh. Berarti kan benar-benar accessible sekarang, gila banget. Iya, Sekarang tinggal aksesibel. explore ininya, apa namanya, hal-hal yang bisa potensialnya terus diproduksi gitu ya. Iya, mau beli pun juga nggak mahal kok sekarang. Iya, aku tahunya beli pun nggak mahal sekarang. Begitulah. Ya, cukup Kira-kira bakal bakal berapa ini? Berapa cepat kalau di Indonesia dalam hal ini sih? kita. Kita tuh Iya, harus lihat luar dulu. Kalau luar udah mulai begenjot ya setidaknya 2 atau 3 tahun setelah itu baru kita mulai. oh gitu. Kan kalau bisa kiper ngapain bikin sendiri? Oh, oh, impor cuannya juga banyak ya. Hmm, hmm. Aduh. Ampun. Ya itulah. Kita kita tuh sebenarnya ya apa karena mungkin bidang di bidang kayak Apa? biotek itu masih kurang sih dan memang cuman terfokus di
Jawa juga kan, Jawa sentris kan perkembangan. Iya, iya, iya. Sedangkan tanaman-tanaman eksotis itu kata kamu tadi juga di luar Pulau Jawa, di pelosok-pelosok. Iya kan, yang diversity-nya masih tinggi. Mm-mm. Jawa kan kebanyakan ini sawah udah sama gedung. Itulah. Tapi ya mana ya? Kalau riset-riset itu di bawah siapa sih? Di bawah kementerian atau di bawah apa sih? Nggak tahu aku. Kemenristek tuh masuk riset kan maksudnya? Iya harusnya agency. Tapi BRIN juga ada riset toh kepada kepala BRIN. Ya itu. Tapi kan kalau brain kan memang fokusnya kan di tapi brain itu di mana sih? Cuman di Jakarta doang atau di pelosok-pelosok ada? Ada di Jogja aja ada kan kemarin. Kamu ke Jogja. Orangnya atau ininya maksudnya kantornya? Kantornya Iya Pak, aku lupa. di Gunung Kidul ada labnya BRIN. Ya berarti itu kan harusnya nge ya harusnya sih bisa cepet sih tergantung karena kan kalau BRIN dan Kemenristek itu kan atas perintah pimpinan bro, tergantung pimpinannya. Iya, ya Fokusnya di berarti situ apa? tergantung pimpinannya lah. Hmm, fokusnya di situ apa enggak? Mereka mau otonomi nggak bisa juga bro. Iya sih. Ya begitulah. Hmm. BRIN ya sebenarnya kalau kalau kita masuk ini kita start lebih cepat ini kita bisa leading sih yakin sih karena kita nggak kekurangan sumber daya kupikir juga nggak Mm-mm. kekurangan orang untuk ngelakuin hal-hal tersebut Iya, kita jelas cuman bisa. kurang support aja biasanya Mm. karena biasanya riset-riset terkait kayak gini pengembangan teknologi ini banyakkan berhentinya gara-gara birokrasi Iya, apalagi nggak aplikatif langsung kan ya. iya Nanti jadi pejuang anggaran itu. anjay Angsuran tuh, angsuran. nih Oke, oke. oke lah mungkin sekian dulu lah jasa training podcast episode kali ini kita kita ada ini ya, ada rencana untuk bikin kelas pelatihan bioinformatik ya. Ya, ya, bisa, bisa. Mungkin tiap Jumat malam apa Kamis malam gitu. Iya. Ya, penggunaan CLI paling di awal-awal. Iya. Nanti kita ada ininya lah, ada jadwalnya kita kasih seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum. Terus kalau ada yang tertarik ya tinggal join aja, free. Free for all. Dan kayak karena kita mungkin iniinnya live jadi bisa langsung tanya-tanya gitu ya. Oke, oke. Bisa, bisa. Untuk mempercepat pembangunan bioinformatik di Indonesia. Sekalian ini produk branding. Penting bro itu fronting. CEO nih aku nih sekarang. Ya kan urusan kamu itu kan. Aku mikirin teknologi aja. Oke. Udah pusing. Oke lah. Ya oke, mungkin sekian dulu Jasa Training Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Mifta. Bye bye. Bye, bye, bye.